warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Tamim Abdori dari kelas reguler C S1 semester 5. Saya akan mempresentasikan tentang mikrobiologi, yaitu pengujian daya desinfektan. Teori yang pertama yaitu kemampuan membunuh dari suatu zat desinfektan biasanya ditentukan oleh besarnya koefisional fenol. Makin besar angka koefisional fenol, maka makin kuatlah kemampuan daya desinfektan itu untuk membunuh mikroba. Oleh karena itu, untuk mendapat kemampuan daya desinfektan harus dibandingkan dengan larutan fenol. Karena fenol diketahui sebagai standar desinfektan yang relatif paling kuat di antara desinfektan yang lain. Sehingga desinfektan yang ada di pasaran umum dicampur dengan fenol seperti kresol atau kreolin, lisol atau karbol. Tetapi bahan-bahan lain juga banyak yang digunakan sebagai desinfektan seperti alkohol 50% sampai 70%. Garam-garam logam berat, garam-garam klor, dan lain-lain. Dalam perusahaan air minum biasanya digunakan kaporit untuk proses klorinasi juga sebagai desinfektan. Alat dan bahan. Alatnya yaitu pembakar bunsen, pipet steril, tabung reaksi, kawat OC, pinggan Petri. Bahannya yaitu larutan fenol 1%, 2%, 3%, dan 4%. Yang kedua itu kultur bakteri Salmonella sp atau E. coli yang berumur 24-48 jam dalam media tripikasi soy broth. Yang ketiga larutan desinfektan yang akan diuji. Cara kerjanya yaitu buatlah larutan desinfektan dengan pengenceran yang dikehendaki, misalnya 1:200 atau 1:300 dan seterusnya. Langkah kedua, ambil kultur bakteri dalam media cair sebanyak 0,5 ml dan masukkan ke dalam masing-masing tabung yang berisi desinfektan. Jika banyaknya pengenceran ada 3 macam, maka tabung reaksi dan cawan PT yang dibutuhkan sebanyak 9 buah. Begitu juga untuk kadar fenolnya. Tentukan waktu kontak bakteri dengan desinfektan. Jika banyaknya pengenceran ada 3 macam, maka tabung reaksi dan cawan Petri yang dibutuhkan sebanyak 9 buah. Begitu juga untuk standar fenolnya. Yang keempat, digunakan teknik aseptik dan inokulasi masing-masing tabung ke dalam media pinggan Petri dengan OC secara garis lurus. Yang kelima, simpan pada inkubator pada suhu 30 derajat Celcius selama 48 jam. Yang keenam, amati pertumbuhan bakteri dalam pinggan Petri dan tentukan koefisien fenolnya. Hasil pengamatannya menunjukkan sebagai berikut. Data pengamatan. Yang pertama itu pengenceran, lama waktu kontak bakteri dengan desinfektan. Lama waktu kontak tuh minimal 5 menit, 10 menit sampai 15 menit. Nah, yang kedua itu uji aktivitas antibiotik. Teorinya, bila antibiotik diteteskan pada suatu media yang mengandung bakteri, maka daerah-daerah media yang terkena antibiotik tidak dapat ditumbuhi bakteri. Daerah yang tidak dapat ditumbuhi bakteri disebut zona hambat. Aktivitas atau kemampuan membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Suatu antibiotik dapat diamati dengan mengukur zona hambatnya. Semakin luas zona hambatnya suatu antibiotik, berarti aktivitasnya semakin kuat terhadap bakteri tersebut. Alat dan bahannya, yang pertama alat, yaitu tabung reaksi, pinggan Petri, pipet 1 ml, kawat OC, dan spidol. Bahannya, kultur bakteri E. coli dan Bacillus cereus dan Pseudomonas aeruginosa yang berumur 24-48 jam dalam media tripikase soy broth. Media nutrien agar larutan antibiotik yaitu penisilin 10 unit dan 2 unit per mili, ampicillin, kloramfenikol, streptomycin 10 dan 50 gram per mili, dan lain-lain. Cara kerjanya, yang pertama itu tiap pinggan dibagi 4 dengan spidol dan diberi nama sesuai dengan nama antibiotik yang akan diuji. Yang kedua, ke dalam tabung nutrien
agar yang telah dicairkan dapat dalam keadaan steril dan suhunya 45 derajat Celcius. Dimasukkan 1 tetes atau beberapa loop full biakan E. coli, Bacillus cereus, dan Pseudomonas aeruginosa pada masing-masing tabung nutrien agar. Yang ketiga, putarlah tabung di antara 2 telapak tangan supaya bakteri menyebar rata ke seluruh media. Yang keempat, selagi masih cair, jangan sampai membeku ya. Tuangkan ke dalam pinggan Petri, steril dan biarkan membeku. Yang kelima, dibuat lubang pada media sesuai dengan banyaknya antibiotik yang akan diujikan. Masing-masing lubang diteteskan antibiotik. Yang keenam, diinkubasi selama 24-48 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Yang ketujuh, diukur zona hambatnya. Nah, ini untuk hasil pengamatannya. Yang ketiga yaitu uji sanitasi ruangan. Dalam melakukan uji sanitasi ruangan yang dapat dilakukan ada beberapa cara, yaitu yang pertama metode cawan terbuka, di mana cawan yang berisi medium yang sudah beku dibiarkan terbuka selama beberapa jam atau beberapa waktu tertentu di dalam ruangan yang akan diuji sanitasinya, termasuk ruangan terbuka. Kemudian cawan diinkubasi untuk melihat adanya pertumbuhan koloni. Yang kedua, metode oles atau swab, yaitu metode perhitungan mikroba dengan mengoleskan daerah permukaan pada alat atau bahan yang akan diuji, kemudian menggunakan larutan steril, dimasukkan ke dalam cawan Petri, selanjutnya menggunakan media yang sesuai. Koloni mikroba dapat ditumbuhkan dan dihitung. Yang ketiga yaitu metode Rodak, dilakukan terhadap permukaan atau daerah datar seperti dinding, meja, plat gelas, atau sebagainya. Dan dengan cara mengadakan kontak langsung pada cawan. Yang keempat, metode bilas, dilakukan dengan cara membilas alat-alat atau wadah-wadah yang digunakan untuk mengolah atau mengepak makanan, misalnya botol, kantong plastik, dan seterusnya. Tujuan praktikumnya yaitu untuk mengetahui kondisi aseptik ruangan atau alat-alat yang digunakan dalam pengolahan industri seperti industri makanan atau minuman hasil pertanian. Alat dan bahannya. Yang pertama itu alatnya: batang pengoles, cawan Petri, pipet 1 mili, inkubator 30 Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius. Alat-alat gelas. Bahannya itu cawan plat cone agar atau PCA. Cawan PCA berdiameter 5 sampai 6 cm diisi agar dengan penuh, kemudian ditempatkan dalam cawan Petri kosong berdiameter 10 cm dan bertutup. Yang ketiga, 25 sampai 100 ml larutan pengencer. Yang keempat, 80 ml PCA cair. Cara kerja metode cawan terbuka. Yang pertama yaitu siapkan 2 buah cawan PCA yang diberi tanda nama, ruangan, dan waktu kontak dengan udara yaitu 10 sampai 20 menit. Yang kedua, secara bersamaan bukalah cawan-cawan tersebut di dalam ruangan yang ditetapkan sehingga agar mengalami kontak dengan udara di dalam ruangan tersebut. Yang ketiga, tutuplah cawan Petri tersebut masing-masing 10 sampai 20 menit. Yang keempat, inkubasi semua cawan pada suhu 30 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius selama 2 sampai 3 kali 24 jam. Yang kelima, amati adanya pertumbuhan dan hitunglah jumlah koloni yang tumbuh. Apabila pertumbuhan koloni menyebar, ratakan secara relatif dengan tanda min sampai plus. Ini dia hasil pengamatan. Cara kerja metode oles atau swab. Siapkan tabung reaksi berisi 5 ml larutan pengencer, batang oles yang telah disterilkan, dan 2 cawan Petri. 2. Perasalah batang oles dengan cara menekan-nekan pada dinding tabung reaksi bagian atas sambil diputar-putar. Yang ketiga, gunakan batang oles tersebut untuk menyekat permukaan alat, meja, atau dinding yang akan diuji. Misalnya 1 x 1 cm sebanyak 3 kali. Batang oles dimasukkan kembali ke dalam tabung, kemudian dikeluarkan dari tabung. Yang kelima, lakukan pemupukan sebanyak 1 sampai dan 0,1 mili masing-masing ke dalam cawan Petri berisi PCA, kemudian diinkubasi selama 2 sampai 3 kali 24 jam.
Keenam, hitung koloni yang tumbuh dinyatakan dalam jumlah koloni mikroba per sentimeter. Hasil pengamatan yaitu jumlah koloni per sentimeter kuadrat sama dengan jumlah koloni per ml kali 5 atau dikali 5 atau jumlah koloni per 0,1 ml dikali 10 dikali 5. Cara kerjanya yaitu cara kerja metode Rodak. Yang pertama, siapkan satu agar cawan dengan diameter 5-6 yang berisi PCA yang telah dipenuh sampai permukaannya tersebut ditempatkan dalam permukaannya. Cawan tersebut ditempatkan tanpa tutup ke dalam cawan yang lebih besar dan bertutup. Yang kedua, bukalah tutup cawan dan dengan posisi terbalik tekankan cawan yang kecil yang berisi agar pada permukaan datar yang akan diuji selama 4 detik. Yang ketiga, letakkan kembali cawan kecil ke dalam cawan besar, kemudian tutup inkubasi selama 2-3 dikali 24 jam, kemudian hitung koloni yang tumbuh per 100 cm luas permukaan. Itu hasil pengamatannya. Kemudian cara kerja metode bilas. Yang pertama, masukkan 20 ml larutan pengencer ke dalam botol atau wadah yang akan diuji berukuran kecil atau 100 ml untuk botol besar. Yang kedua, bilas seluruh permukaan bagian dalam botol dengan cara memutar-mutar botol secara horizontal sebanyak 10 kali. Inokulasi 2 cawan Petri masing-masing dengan 1 ml dan 0,1 ml suspensi tersebut. Yang ketiga, tuangkan PCA cair dan biarkan membeku. Yang keempat, inkubasi selama 2 atau 3 kali 24 jam, hitung koloni yang tumbuh dan nyatakan dalam jumlah koloni per wadah botol. Hasil pengamatan yang modul keempat yaitu pemeriksaan fungi dan dalam makanan dan aktivitas pengawet. Teori pertumbuhan fungi pada makanan. Dalam beberapa makanan jenis kapang tertentu pertumbuhannya sangat diharapkan untuk melakukan fermentasi. Misalnya dalam proses pembuatan tempe, kecap, tauco, oncom, keju, dan sebagainya. Tetapi adanya kapang dalam suatu makanan dapat menyebabkan kerusakan. Jenis kapang lebih mudah diidentifikasi daripada bakteri karena setiap jenis kapang mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Oleh karena itu, identifikasi jenis kapang dapat dilakukan dengan cara melihat secara mikroskopik maupun mikroskopik. Selain kapang, kamera juga sering digunakan dalam fermentasi, misalnya proses pembuatan minuman anggur yang menghasilkan alkohol, tetapi kamera juga sering menyebabkan kerusakan makanan atau minuman. Nah, alat dan bahannya, alatnya yaitu pinggan Petri, pipet 1 ml, penagas air 45 derajat Celcius, inkubator, alat penghitung koloni, mikroskop. Bahannya yaitu peptone water, potatos dextrose agar atau PDA atau sabures dextrose agar SDA atau media yang lain malt agar yang telah ditambahkan antibiotik klortetrasiklin atau kloramfenikol atau streptomycin. 250 ml media ditambahkan dengan 1 ml antibiotik yang dibuat dari 1 gram antibiotik dalam 100 ml air suling steril. Nah, cara kerjanya yang pertama yaitu dipipet 25 ml atau ditimbang 25 gram, cuplikan ke dalam Erlenmeyer atau botol pengencer yang berisi 225 ml larutan peptone water, kemudian dikocok 25 kali sampai homogen. Lalu cuplikan ambil kembali dengan pipet yang sesuai. Kemudian encerkan sampai 5-10 ml. Yang ketiga, pipet 1 ml dari masing-masing pengenceran masukkan ke dalam pinggan Petri steril secara simplo dan atau duplo. Yang keempat, tuangkan media PDA atau media lainnya suhu 45 derajat Celcius sebanyak 15-20 ml ke dalam pinggan Petri sedemikian rupa sehingga campuran tersebut merata. Yang kelima, setelah agar-agar membeku, balikan pinggan Petri dan inkubasi pada suhu atau kamar selama 5 hari.
Yang keenam, hitung koloni kapang dan hamir setelah 5 hari per ml atau per gram. Contoh. Catatannya, A. Koloni kapang biasanya berbulu atau berhipa atau buram. Yang kedua, B, yaitu koloni hamir berwarna putih, licin, dan berbau asam. C. Tegaskan koloni dengan pemeriksaan di bawah mikroskop sehingga yakin betul bahwa koloni tersebut adalah kapang atau hamir. D. Antibiotik yang ditambahkan dalam media SDA dan lain-lain berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan bakteri. Nah, ini untuk hasil pengamatannya. Teori B, yaitu pengaruh bahan pengawet dan rempah-rempah terhadap pertumbuhan mikroba. Salah satu cara memperpanjang masa simpan makanan adalah dengan menambahkan zat pengawet ke dalam makanan tersebut. Kemampuan suatu zat pengawet dalam menghambat pertumbuhan mikroba dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu konsentrasi zat pengawet. Yang kedua, sifat-sifat mikroba yang meliputi jumlah, umur, dan keadaan mikroba. Sifat-sifat fisik dan kimia makanan termasuk kadar air, pH, jenis, dan jumlah senyawa di dalam lingkungannya. Yang keempat itu suhu lingkungan. Yang kelima yaitu penyimpanan dan sebagainya. Berbagai bahan pengawet dapat mempunyai aktivitas berbeda, misalnya bersifat bakterisidal yaitu membunuh bakteri, bakteriostik yaitu menghambat pertumbuhan bakteri, fungisidal, fungistik atau menghambat germinasi spora bakteri dan sebagainya. Salah satu bahan pengawet yang sering digunakan dalam makanan adalah asam benzoat, garam natrium. Dari asam benzoat yang sering digunakan untuk mengawetkan jam dan sari buah, salad, acar, dan lain-lain. Konsentrasi maksimum benzoat yang digunakan sebagai bahan pengawet pada pH 2, 5-4,0 dan daya pengawetnya akan berkurang dengan semakin tingginya pH. Di dalam percobaan ini akan dilihat pengaruh Na benzoat sebagai pengawet di dalam sari buah. Beberapa rempah-rempah juga mempunyai sifat dapat menghambat pertumbuhan mikroba karena kandungan senyawa-senyawa antimikroba di dalamnya. Oleh karena itu, rempah-rempah mungkin dapat berfungsi sebagai pengawet di samping fungsi utamanya sebagai penambah cita rasa. Alat dan bahan yaitu alat tabung reaksi steril, pipet 1 ml dan 10 ml penegas air. Inkubator, bahan sari buah segar, bakteri Lactobacillus atau Staphylococcus, kapang rhizopus atau hamir Saccharomyces, agar miring PCA sama dengan 2%, kunyit dan agar miring plus 2 ml bawang putih, agar miring PCA plus 2 ml kayu manis dan larutan benzoat. Cara kerja, A. Pengaruh Na benzoat, pipet 9 ml sari buah masing-masing ke dalam 4 buah tabung reaksi steril, tambahkan masing-masing tabung 0,2, 0,5 dan 1 ml Na benzoat 2%, sedangkan satu tabung lainnya digunakan sebagai kontrol. Dalam pengenceran ini konsentrasi benzoat dalam sari buah menjadi 0%, 0,04%, 0,1% dan 0,2%. 3. Yaitu inkubasi tabung pada suhu kamar selama 7 hari. Amati pertumbuhan mikroba yang ditandai dengan kekeruhan. Cara kerjanya, uji pengaruh rempah-rempah. Yang pertama, inokulasi setiap jenis mikroba pada 4 buah agar miring yang masing-masing berisi rempah-rempah yang berbeda. A. Yaitu 2% kunyit, 2% bawang, C. Kayu manis, D. PCA tanpa rempah-rempah. Yang kedua itu inokulasi semua tabung pada suhu kamar selama 7 hari. Amati adanya pertumbuhan mikroba pada permukaan medium dan bandingkan dengan kontrolnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.